Menurut data Dukcapil pada Juni tahun 2022, penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 6,41% yang telah menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi, 20,89% berpendidikan hingga SMA, 14,50% berpendidikan hingga SMP, 23,4% merupakan tamatan sekolah dasar, 11,14% yang belum tamat SD, dan 23,61% penduduk yang tidak sekolah atau belum sekolah. Hal itu tidak jauh senada dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo yang mengungkapkan bahwa dalam statistik pendidikan 2021 yang telah dirilis BPS, tingkat pendidikan penduduk Indonesia memang didominasi penduduk berpendidikan rendah. Jumlah penduduk lulusan jenjang pendidikan menengah itu masih 29,21%. Kemudian yang lulus jenjang pendidikan tinggi hanya 9,67%. Di luar itu mereka adalah lulusan sekolah dasar atau bahkan tidak tamat sekolah dasar. Belum lagi riset menunjukkan bahwa IQ rata-rata penduduk Indonesia berada pada peringkat kedua terendah se-Asia yang hanya memperoleh skor 78,49. Aneh nggak sih, padahal negara kita dikelilingi oleh lautan yang merupakan habitat ikan sebagai makanan nomor satu penyuplai kecerdasan otak manusia. Oke, setelah kita tahu data dan faktanya, pertanyaannya adalah, sebenarnya wajar nggak sih kalau mayoritas penduduk Indonesia itu mengenyam pendidikan hanya sebatas pendidikan dasar? Jawabannya ya wajar saja. Kenapa? Karena memang menurut peraturan pemerintah, program wajib belajar bagi seluruh penduduk Indonesia hanya 9 tahun. Yang terdiri dari pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahunnya di sekolah dasar, dan 3 tahunnya di sekolah menengah pertama atau di SMP. Ya, meskipun pemerintah sedang mengupayakan wajib belajar secara nasional itu menjadi 12 tahun. Tetapi kan hal itu masih dilakukan secara bertahap yang harus disesuaikan dengan kemampuan APBD di daerah masing-masing. Berbeda halnya dengan negara tetangga yang angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tingginya jauh di atas Indonesia. Di Singapura mencapai 91%, Thailand 49%, Malaysia 43%. Di Indonesia pada 2021 hanya mencapai 31,19%. Artinya penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi belum mencapai sepertiga dari populasi masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa dampak yang akan ditimbulkan jika di sebuah negara APK pendidikan tingginya rendah? Atau kita sebut saja, apa akibatnya jika mayoritas penduduk Indonesia hanya lulusan sekolah dasar? Akibatnya adalah akan terjadi krisis SDM yang mengisi ruang-ruang pada bidang apapun. Belum lagi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, kriminalitas, kekurangan gizi, stunting, tunawisma, krisis akhlak, bahkan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada semua tingkatan. Itu semua tak lain disebabkan karena penduduk Indonesia masih jauh dari kata terdidik. Mungkin sampai di sini kita akan menganggap bahwa seolah-olah pendidikan tinggi menjadi tolak ukur seseorang atau sebuah bangsa dikatakan beradab atau tidak. Tapi anggapan itu menurut saya keliru. Kenapa? Karena tidak sedikit pejabat yang korupsi, pemimpin yang serakah, yang tidak amanah, dan tidak mendistribusikan keadilan secara merata. Mereka semua tentu orang-orang pintar, bukan? Bahkan orang-orang yang berpendidikan setinggi langit. Oleh sebab itu, statement yang tepat untuk mendeskripsikan fenomena tersebut adalah, memang betul pendidikan itu menjadi tolak ukur seseorang atau sebuah bangsa dikatakan beradab atau tidak. Tetapi bukan diukur melalui pendidikannya tinggi atau tidak, melainkan kualitas pendidikan yang dialaminya. Atau di luar sana banyak kita temui manusia-manusia yang tidak mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, tetapi mereka beradab. Mereka bisa menjadi tokoh, tutur kata dan perilakunya pun banyak yang bisa kita teladani. Nah, untuk memperjelas duduk persoalannya, mari kita dalami tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Kalau menurut Undang-Undang 20 tahun 2003, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Oke, sampai di sini kita tahan dulu definisinya. Mari kita garis bawahi kalimat suasana belajar dan proses pembelajaran. Kalau kita mengacu pada definisi itu, pertanyaan bagi kita adalah, apakah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran itu hanya dapat dialami di bangku sekolah saja? Jelas jawabannya tidak. Sekolah atau kampus itu hanyalah tempat yang di dalamnya berupaya mewujudkan suasana belajar, dan di dalamnya dihadirkan pula proses pembelajaran. Sejatinya kan seluruh alam raya ini pun adalah sekolah, yang kapan saja bisa kita hadirkan suasana belajar di dalamnya. Dan secara alamiah pun kita akan mengalami proses pembelajaran yang tak berkesudahan bersamanya. Hanya saja mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sadar akan hal itu? Sadar bahwa suasana belajar itu bisa kita hadirkan di mana saja? Sadar bahwa proses pembelajaran bisa kita alami dengan siapa saja dan di mana saja? Dan menurut saya, kalau sekolah formal saja yang kita tempuh itu tidak akan cukup mampu untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh pendidikan. Pendidikan kita kan bercita-cita agar sang pelajar itu dapat mengembangkan potensi, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berusaha sadar bahwa jalur pendidikan yang bisa kita nikmati tidak hanya melalui bangku sekolah saja. Jalur yang bisa kita tempuh untuk menjadi manusia terdidik sangatlah beragam. Di samping kita mengikuti pendidikan formal, kita juga bisa meraih apa yang dicita-citakan pendidikan melalui pendidikan non-formal atau bahkan informal di keluarga. Kita bisa mengembangkan potensi diri, kepribadian, karakter kita, keterampilan, ikut ke berbagai organisasi masyarakat. Kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang di sana mewadahi, turut mengekspresikan minat dan bakat-bakat kita. Kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan mandiri, atau kita bisa berguru secara sukarela kepada orang-orang yang terdidik, belajar mandiri dengan berselancar mungkin di internet, belajar langsung di berbagai disiplin ilmu melalui YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah jalur pendidikan non-formal yang menurut saya tidak begitu memakan biaya tinggi. Itu semua dapat kita upayakan sepanjang hayat, dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Lalu bagaimana soal perbaikan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kita, akhlak mulia kita? Kita bisa peroleh proses pembelajarannya melalui rumah-rumah ibadah. Masjid misalnya, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah, yang saya kira asal kita mau, kita bisa berproses di sana sepanjang hayat secara gratis. Jika kita yang memang bukan siapa-siapa kemudian hanya mengharapkan kepada pemerintah, ya mungkin entah berantah kapan akan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan yang merata secara nasional, kecuali ya jika memang kita penguasa dan punya otoritas yang sah untuk mengubah itu semua, maka di tanganmulah nasib pendidikan bangsa ini berada. Kesimpulannya dalam video ini saya ingin katakan bahwa pendidikan atau proses pembelajaran yang kita alami akan menentukan kualitas hidup kita. Jalur yang bisa kita tempuh tidak hanya melalui pendidikan formal saja. Kita bisa berdaulat menentukan nasib keterdidikan kita melalui pendidikan non-formal yang banyak sekali ada di masyarakat dan barang tentu tidak memerlukan biaya yang tinggi. Hanya saja persoalannya kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita akan berupaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, atau kita berpasrah diri dengan keadaan dan menanti keterpurukan di masa mendatang? Sekian dan terima kasih. Salam berpikir.